Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba, balik lagi nih sama kelompok aku. Ya, kepada yang terhormat Ibu Lela Saria Sagi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Adanya kami di sini ingin memaparkan materi yakni berjudul Pembaharuan Pendidikan Islam di Mesir serta menunjukkan kemampuan literasi informasi. Langsung aja, let's go. Kedatangan Napoleon di Mesir pada tahun 1798 merupakan momentum penting dari perkembangan Islam. Kedatangan yakni penakluk dari Prancis ini tidak hanya membuka mata kaum muslim akan apa yang dicapai oleh peradaban barat di bidang sains dan teknologi, tetapi juga menandai awal kolonialisme barat atas wilayah-wilayah Islam. Di antaranya akibat kontak itu di lingkungan elit muslim pada penguasa dan kalangan cendekiawan. Gerakan pembaruan Islam kembali memperoleh gairah. Sejarah perkembangan bangsa Mesir, terutama yang menyangkut pembaruan dan modernisasi pendidikan di sana, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Prancis banyak memberikan inspirasi bagi tokoh-tokoh Mesir untuk melakukan perubahan secara mendasar. Sistem dan kurikulum pendidikan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Di antara tokoh yang mendapat inspirasi tersebut adalah Muhammad Ali Pasha dan Muhammad Abduh. Dua tokoh ini secara historis kiprahnya paling menonjol jika dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Adapun beberapa tokoh-tokoh pembaruan pendidikan Islam di Mesir, di antaranya yang pertama yakni ada Muhammad Ali Pasha. Beliau ini sangat luas diketahui oleh masyarakat karena banyak ditulis di berbagai buku biografi, baik secara lokal maupun internasional. Beliau lahir di Kawalah, Yunani pada tahun 1765 Masehi, seseorang keturunan Turki, dan beliau wafat di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Tidak seperti anak-anak lain, masa kecilnya dihabiskan untuk membantu orang tuanya dan tidak sempat mengenyam pendidikan. Lalu yang kedua ada Al-Tahtawi. Beliau ini dilahirkan pada tahun 1801 di Tanta, suatu kota yang terletak di bagian selatan Mesir. Ia berasal dari keluarga berekonomi lemah. Di masa kecilnya, Al-Tahtawi terpaksa belajar dengan bantuan dari keluarga ibunya. Ketika berumur 16 tahun, beliau berkesempatan untuk belajar di Al-Azhar, Kairo. Lalu ada Muhammad Abduh. Beliau ini tokoh pembaruan paruh kedua abad ke-16. Beliau lahir dan besar di lingkungan pedesaan dalam keluarga bukan pendidik yang memegang teguh ajaran agama. Beliau lahir pada tahun 1848 Masehi atau sekitar 1265 Hijriah di sebuah desa di provinsi Karibiyah, Mesir Hilir. Ayahnya bernama Muhammad Abduh ibn Hasan Khairullah, lahir di lingkungan keluarga petani yang hidup sederhana, taat dan cinta ilmu pengetahuan. Orang tuanya berasal dari kota Mahallaj Nas. Lalu ada Rashid Ridho. Beliau ini adalah nama populernya. Adapun nama lengkap beliau adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Muhammad Syama al-Din al-Kalamuni. Beliau ini hidup dalam keluarga dan lingkungan yang mengutamakan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan. Beliau ini memandang bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, peradaban barat modern harus dipelajari oleh umat Islam. Hal ini relevan dengan pendapat guruna, yakni Muhammad Abduh, bahwa ilmu pengetahuan yang berkembang di barat wajib dipelajari umat Islam untuk kemajuan mereka. Lalu ada Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkap beliau yakni Sayyid Jamaluddin Al-Afghani bin Safdar. Lahir di Asadabad, dekat Qanar di daerah Kabul, Afghanistan pada tahun 1839 Masehi. Ditinjau dari silsilahnya, Al-Afghani ini berasal dari keturunan bangsa Arab. Ya, karena nenek moyangnya berasal dari seorang perawi hadis yang termasuk, yakni Al-Tirmidzi. Menurut Al-Ghafani, ilmu pengetahuan yang dapat menundukkan suatu bangsa, dan ilmu pula sebenarnya yang berkuasa di dunia ini yang kadangkala berpusat di timur ataupun di barat. Lalu selanjutnya ada Ali Mubarak.
Ali Mubarak dipandang sebagai peletak dasar dari Laihah Rajab, semacam rencana pendidikan yang terpadu bagi bangsa Mesir yang berdasarkan kerakyatan dengan sasaran pengembangan lembaga pendidikan, penelitian lembaga pendidikan di daerah, dan penerbitan administrasi pendidikan yang dipusatkan di kantor pemerintahan daerah. Sebagai hasil dari Laihah Rajab itu, lembaga-lembaga pendidikan berkembang dengan pesat, baik kualitas maupun kuantitas, tetapi keasliannya tetap terpelihara. Ya, adapun dampak pembaruan pendidikan Islam di Mesir, yakni beberapa dasawarsa setelah gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh para pemikir Mesir di atas tadi. Negeri ini dijadikan contoh yang paling menonjol mengenai dinamika keberagaman, hubungan antara agama dan masyarakat, tantangannya pada negara dan dampaknya pada proses demokratisasi. Mesir juga tempat lahirnya nasionalisme Arab dan kebangkitan Islam di bawah 3 pemimpin terakhir, yaitu ada Gamal Abdel Nasser pada tahun 1918 sampai 1970 Masehi. Lalu ada Anwar Sadat pada tahun 1918 sampai pada 1981 Masehi, dan Husni Mubarak, yakni beliau lahir pada 1928 Masehi. Nah, kesimpulannya yakni adanya kontak Islam dengan Barat dan secara historis. Kesadaran pembaruan dan modernisasi pendidikan di Mesir ini berawal dari datangnya Napoleon Bonaparte di Alexandria, Mesir pada tanggal 2 Juli 1798 Masehi. Pembaharuan pendidikan di daerah Mesir ini dilakukan oleh beberapa tokoh, yakni diantaranya ada Muhammad Ali Pasha, lalu ada Al-Tahtawi, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Jamaluddin Afghani, lalu Ali Mubarak, lalu ada Toha Hussein dan beberapa pengikutnya.